Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafian Fuad Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 4122-421-110423. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan judul laporan saya yaitu mengenai pengelolaan manajemen keuangan di bidang pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST SIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Kaprodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dr. Febi Febrian SEMM selaku dosen pembimbing magang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang yang berjudul pengelolaan manajemen keuangan di bidang pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua profil organisasi, yang ketiga aktivitas magang, analisis dan temuan, kesimpulan, saran dan rekomendasi, serta refleksi diri. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan memaparkan terkait latar belakang. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem transportasi termasuk transportasi laut. Manajemen keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. Menurut Anwar Muhammad 2019, manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Adapun tujuan magang itu sendiri, yang pertama, memahami dan mengevaluasi proses administrasi keuangan di sektor pemerintahan. Lalu yang kedua, mempelajari penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi, serta pengawasan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan profesional dalam bidang keuangan dan akuntansi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja pemerintahan. Ini ada profil organisasi dari Dishub Provinsi Jawa Barat. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian merupakan sebuah organisasi pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk sebuah organisasi yang dinamis, karena keberadaannya merupakan hasil perubahan atau likuidasi dari dua organisasi yang menangani masalah transportasi di Jawa Barat, yaitu organisasi atau instansi vertikal yang bernama Kantor Wilayah 10 Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan organisasi atau instansi daerah yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau DLAJ Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat. Masing-masing institusi tersebut dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999, instansi vertikal Kantor Wilayah 10 Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan instansi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dilikuidasi menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian strukturnya disempurnakan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan perkembangan isu politik dan pemerintahan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang isinya berupa panduan pembentukan organisasi perangkat daerah bagi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang disesuaikan dengan potensi dan beban kerja yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ikut berubah dengan mengacu pada peraturan tersebut dan khusus Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan mulai berlaku efektif per Januari 2009. Ini merupakan bagian struktur dari organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aktivitas magang yang penulis lakukan. Pelaksanaan magang dilakukan oleh penulis yaitu di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 66 hari terhitung dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai 7 Januari 2025. Adapun aktivitas yang penulis lakukan selama magang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi keuangan, yaitu menyusun surat pertanggungjawaban SPJ dan laporan realisasi keuangan. Lalu yang kedua, penginputan data menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD untuk pencatatan transaksi. Yang ketiga, pembuatan dokumen keuangan, membantu dalam pembuatan kwitansi, tanda terima honor, dan laporan perjalanan dinas. Terus selanjutnya yaitu mengenai verifikasi dokumen, bisa kelengkapan dokumen pengadaan, barang dan jasa. Lalu selanjutnya, sortir arsip keuangan. Kita mengelola dokumen lama yang sudah tidak digunakan. Yang selanjutnya yaitu poin keempat mengenai analisis dan temuan. Untuk kelebihannya, yang pertama, sistem keuangan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat khususnya pada bidang pelayaran sudah cukup efektif dan efisien dalam pengelolaan dana. Yang kedua, proses administrasi keuangan telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Tantangan dan kekurangannya sendiri, yang pertama itu kurangnya SDM di bagian bendahara pengeluaran pembantu atau BPP. Lalu yang kedua, minimnya pelatihan akuntansi bagi pegawai keuangan. Yang ketiga, masih terdapat hambatan dan efisiensi pencatatan transaksi. Poin kelima yaitu mengenai kesimpulan. Pertama, proses pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat khususnya pada bidang pelayaran bagian divisi keuangan sudah cukup efektif dan efisien. Namun, penulis menemukan kekurangan dari pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, khususnya pada bidang pelayaran bagian divisi keuangan, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bagian bendahara pengeluaran pembantu. Lalu poin kedua, selain kurangnya sumber daya manusia di bagian bendahara pengeluaran pembantu, penulis juga menyimpulkan bahwa di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, khususnya pada bidang pelayaran bagian divisi keuangan, perlu menyediakan pelatihan reguler untuk staf BPP mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan penggunaan perangkat lunak akuntansi. Laporan-laporan yang disusun oleh bendahara pengeluaran pembantu atau BPP memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dan pengelolaan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Poin ke-6 yaitu mengenai saran dan rekomendasi. Yang pertama, bagi perusahaan. Untuk kelancaran jalannya divisi keuangan pada bidang pelayaran, hendaknya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu menyediakan pelatihan reguler untuk staf BPP mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan penggunaan perangkat lunak akuntansi, serta menambah staf bendahara pengeluaran pembantu untuk membantu dalam pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, hendaknya juga merekrut staf baru yang berkompeten dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu yang kedua, bagi program studi manajemen. Bagi program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti diharapkan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Hubungan baik yang diharapkan adalah bentuk kerjasama kegiatan magang mahasiswa semester akhir pada periode-periode selanjutnya. Selain itu juga lebih ditingkatkan lagi pembedahan materi berdasarkan data kasus di lapangan, serta lebih banyak melakukan praktek manajemen keuangannya. Poin ke-6 mengenai refleksi diri. Banyak sekali hal positif yang penulis rasakan ketika magang di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bagian pelayaran. Tentu hal ini menjadi bekal nanti ketika mulai terjun ke dunia kerja.
Di instansi ini, penulis diberikan banyak sekali kesempatan berharga dan tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bagian keuangan. Di antaranya adalah melengkapi dokumen pertanggungjawaban SPJ, menginput data TBP pada aplikasi SIPD, membantu menyusun laporan realisasi keuangan harian, membantu membuat kwitansi, membuat tanda terima honor, membuat surat visum. Dengan demikian, penulis mendapatkan ilmu baru, pengalaman kerja, dan bersosialisasi dengan dunia kerja di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dengan cara ikut membantu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab mengenai pekerjaan yang diserahkan kepada penulis. Adapun kekurangan yang dapat penulis rasakan adalah penulis lambat untuk bisa beradaptasi di lingkungan dan tentunya ini adalah pemicu penulis untuk memperbaiki diri ke depannya. Satu hal yang penulis rasakan adalah jangan pernah malu untuk bertanya. Kesalahan dalam proses pembelajaran itu merupakan suatu hal yang wajar. Namun, jika hal itu terus berulang, maka bisa dibuktikan bahwa sulitnya untuk bisa berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Mudah beradaptasi dengan baik lingkungan sekitar adalah salah satu kunci untuk kita bisa diterima dengan baik di lingkungan sekitar kita. Adapun yang terakhir yaitu mengenai dokumentasi magang. Ini ada beberapa dokumentasi selama saya magang yang bisa saya paparkan. Baik, dengan berakhirnya presentasi pada kesempatan kali ini, berakhir pula laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.